Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memasuki perhitungan tahun dalam sio urutan sio. Tahun ini adalah tahun sio kuda, tepatnya kuda air, kuda api ya, kuda api atau kuda merah ya. Kuda api atau kuda merah. Di saat momen-momen Imlek ini kita bersama-sama banyak hal-hal yang positif yang dilakukan oleh di kalangan umat Buddha, juga masyarakat banyak. Ada beberapa hal dan juga ada beberapa aksesoris hiasan-hiasan yang syarat dengan makna-makna atau filosofi yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Di saat kita memasuki tahun baru Imlek ini, di saat perayaan tidak lepas atau dominan itu memakai warna merah ya, warna merah bajunya, kemudian lampion dan juga beberapa hiasan-hiasan dengan warna merah. Dalam pelajaran atau filosofi bangsa masyarakat Tionghoa, warna merah itu sebagai simbol kegembiraan atau kebahagiaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dimaknai juga sebagai simbol untuk menolak bahaya ya, malapetaka, rintangan-rintangan, halang-halangan dengan menggunakan warna merah ini. Ternyata Bapak Ibu, penggunaan warna merah itu bukan saja dilakukan oleh masyarakat Tionghoa saja. Di kalangan bangsa yang lain juga ada salah satu suku di dunia ini, apabila rumahnya itu bisa lewat ya dari malapetaka, kemalangan itu di depan rumah itu diolesi dengan darah domba, untuk mendapatkan keselamatan. Darah kan merah ya, kemudian dari darah domba itu sebagai simbol keselamatan sekarang diganti dengan diberi makna yang lain. Bagi masyarakat Jawa ternyata juga warna merah itu juga sering dipakai, bukan untuk menolak bahaya tapi untuk menolak hujan dengan warna merah ya. Kalau ibu-ibu petani di desa-desa biar tidak turun hujan di saat jemur padi ya, itu pakai sapu lidi ditusuk pakai lombok merah, dikasih lombok merah atau bawang merah sebagai simbol untuk menolak hujan. Dengan cara yang sederhana ini ternyata sangat berhasil kalau menolaknya hujan di saat musim kemarau ya. Kalau musim hujan ya spekulasi ya gitu. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali ya simbol-simbol di dalam Imlek ini ya, bisa dipakai, bisa diberi makna-makna yang baru juga. Kemudian juga kita bisa melihat ya di saat Imlek ini bahkan dicontoh dari yang lain sebagai simbol untuk menolak atau menakuti mara bahaya dan malapetaka. Ada mitos nian, hewan yang menakutkan. Bagaimana nian ini bisa dihalau dengan suara-suara yang keras, yaitu membunyikan petasan atau membunyikan mercon ya. Ada, tapi sekarang saya dengar itu tidak ada lagi ya, sudah dilarang ya mercon itu ya. Sebetulnya kalau tujuannya untuk menakut-nakuti ya, menghalau ya, biar tidak datang, itu jangan perlu pakai mercon dan petasan, itu jauh lebih efektif, itu pakai bom itu langsung bertakut ya. Kemudian juga ada ciri khas tertentu di saat perayaan Imlek itu makanan. Ada makanan khusus, ada kue namanya kue keranjang. Ya, bentuknya bulat. Ya, kebulatan keluarga, kerukunan keluarga, terus melengketkan, merukunkan keluarga. Itu kan banyak filosofi atau pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan. Di dalam keagamaan pun juga ya, itu diberi makna-makna baru biar sesuai dengan ajaran atau agama yang dianut oleh seseorang. Dan untuk mengikuti ya reretan atau urutan-urutan Imlek ini tidak lepas juga di kelenteng-kelenteng atau di wihara-wihara ada acara poun, tolak bala ya, membuang sial. Ada lagi istilah dalam Jawa itu ruatan, meruat
Kesialan-kesialan dalam tubuh dalam versi Buddhis itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tapi dinetralisir. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Itu bisa meminimkan efek dari karma-karma buruk yang kita miliki. Di saat Po'un atau di saat Imlek ini, ya, kita bisa lihat di tempat ibadah ini ada hal-hal yang baru selama setahun ini. Kita bisa lihat banyaknya lilin-lilin, ya. Itu juga sebagai simbol penerangan, biar kehidupan rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya selalu diterangi dengan simbol memakai lilin. Namun bisa juga lilin itu bisa dimaknai, ya, dalam kehidupan ini sebagai simbol pengorbanan. Lilin mau bermanfaat bagi lingkungannya, bagi masyarakat sekitarnya, harus melelehkan diri, menghancurkan diri. Demikian pula Bapak Ibu, apabila kita ingin berguna dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungan kita pun harus rela berkorban. Selama seseorang itu mengembangkan keakuan saja, lebih-lebih dalam kehidupan rumah tangga itu juga tidak akan harmonis apabila masing-masing suami atau istri itu tidak berani berkorban untuk istrinya, untuk suaminya. Jadi simbolnya dengan lilin. Dan juga kita bisa lihat, ya, di altar disiapkan oleh pengurus ada beberapa sarana-sarana, ya, untuk Po'un, yaitu menyediakan handuk, menyediakan alat-alat kebersihan. Apa maknanya alat-alat kebersihan? Ya, ada odol, ada sikat gigi, ada lagi yang lengkap itu baju baru, ya. Kenapa menggunakan sikat gigi? Ya, fungsi sikat gigi kan membersihkan mulut, ya, membersihkan mulut kita, ya. Namun juga dimaknai hal-hal spiritual. Bagaimana kita bisa membersihkan mulut? Dari apa? Dari omongan-omongan yang jorok, omong-omong yang tidak bertanggung jawab, yang memecah belah. Mulai Po'un ini kita dibersihkan, jangan sampai untuk menjaga sila, ya, dalam kehidupan ini. Sebagai simbolnya kita membersihkan mulut kita. Ya, tidak artinya, ya, sehari gosok gigi, ya, akan selamat. Selama kita tidak betul-betul menjaga pikiran, ucapan kita, mulut kita, tentunya kita juga tidak akan selamat. Dan juga di saat Pon ini, ya, kita menanggalkan pakaian yang lama, melepas pakaian yang lama, dan memakai pakaian yang baru, membuka lembaran baru. Itulah yang akan membawa keselamatan, ya. Itulah yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan dalam menghadapi tahun yang baru ini. Semoga Bapak Ibu, saudara sekalian, dengan pelaksanaan Po'un dan nanti diakhiri akan siram-siram sebagai simbol membuang kesialan Anda, namun juga perlu dimaknai agar Anda membersihkan diri dari hal-hal yang buruk di dalam tubuh yang akan membuat celaka, yang akan membuat ketidakberuntungan dalam kehidupan ini. Semoga berkah Sang Yang Adi Buddha yang ikut, yang memasang lilin, yang ikut ikut doa maupun tidak, sama-sama mendapatkan berkah, pelindungan dan bimbingan dari para suci. Sadu, sadu, sadu.